Pernahkah Anda merasa bingung saat ingin makan sesuatu yang sebenarnya Anda sukai, tetapi malah takut karena katanya tidak baik untuk jantung? Banyak lansia sekarang hidup dengan rasa khawatir setiap kali melihat telur di meja makan. Ada yang langsung memisahkan kuning telur, ada yang hanya berani makan setengah butir, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun tidak makan telur sama sekali karena takut kolesterol naik dan memicu serangan jantung. Padahal tubuh di usia lanjut justru membutuhkan nutrisi yang cukup agar tetap kuat, tidak mudah lemas, dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman setiap hari. Yang membuat sedih, banyak orang akhirnya terlalu takut pada satu jenis makanan, tetapi tanpa sadar masih menjalani kebiasaan lain yang justru lebih berbahaya untuk kesehatan jantung. Misalnya terlalu sering makan gorengan, kurang bergerak, atau konsumsi makanan tinggi gula dan garam setiap hari. Faktanya, ilmu kesehatan terus berkembang. Banyak penelitian terbaru menunjukkan bahwa telur tidak selalu menjadi musuh bagi jantung, seperti yang dipercaya selama ini. Dalam jumlah yang tepat dan cara pengolahan yang benar, telur justru bisa membantu memenuhi kebutuhan protein, menjaga kekuatan otot, dan mendukung kesehatan tubuh lansia. Di video ini, saya akan menjelaskan secara sederhana dan mudah dipahami tentang hubungan telur dan kesehatan jantung. Kita akan membahas apakah telur benar-benar berbahaya bagi kolesterol, siapa yang perlu lebih berhati-hati, manfaat telur untuk lansia, serta bagaimana cara makan telur yang lebih aman agar tetap bisa menikmati manfaatnya tanpa rasa takut berlebihan. Sekarang, coba jawab dengan jujur. Apakah Anda juga termasuk yang sudah lama takut makan telur karena khawatir jantung bermasalah? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak Ibu, saya ingin bertanya dengan jujur. Kapan terakhir kali Anda makan telur tanpa rasa khawatir? Banyak lansia sekarang mulai takut makan telur, terutama bagian kuningnya. Ada yang hanya berani makan putih telur saja. Ada juga yang benar-benar berhenti karena takut kolesterol naik dan jantung menjadi bermasalah. Ketakutan ini sebenarnya sangat sering saya dengar saat konsultasi. Banyak yang mengatakan, "Dok, saya sudah lama tidak makan telur karena takut kena serangan jantung." Ada juga yang merasa setiap makanan berkolesterol pasti berbahaya untuk usia lanjut. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Telur memang mengandung kolesterol, itu benar. Namun, tubuh manusia juga memproduksi kolesterol sendiri secara alami di hati. Jadi, kolesterol dalam darah tidak hanya dipengaruhi oleh telur saja, tetapi juga oleh pola makan keseluruhan, aktivitas fisik, kualitas tidur, berat badan, hingga kondisi kesehatan seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Menurut berbagai penelitian kesehatan dunia seperti American Heart Association, Harvard School of Public Health, dan Mayo Clinic, konsumsi telur dalam jumlah wajar pada banyak orang sehat tidak selalu meningkatkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Yang justru lebih sering menjadi masalah adalah pola makan tinggi lemak jenuh, terlalu banyak makanan olahan, gorengan berlebihan, kurang olahraga, merokok, dan konsumsi gula yang tinggi. Karena informasi tentang telur sering terdengar menakutkan, banyak lansia akhirnya menghindari makanan ini sepenuhnya. Padahal tubuh di usia lanjut justru membutuhkan protein yang cukup untuk menjaga kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Semakin bertambah usia, massa otot secara alami mulai berkurang. Inilah sebabnya banyak lansia merasa tubuh lebih cepat lelah, tenaga berkurang, atau kaki terasa tidak sekuat dulu. Jika asupan protein ikut menurun karena terlalu banyak pantangan, tubuh bisa semakin mudah lemas. Disinilah telur sebenarnya memiliki manfaat yang penting. Telur mengandung protein berkualitas tinggi yang mudah diserap tubuh. Selain itu, telur juga mengandung vitamin B12, vitamin D, selenium, dan kolin yang baik untuk fungsi otak serta kesehatan saraf. Nutrisi ini sangat dibutuhkan lansia agar tetap aktif dan tidak mudah kehilangan kekuatan tubuh.
Hal penting yang sering tidak dipahami adalah cara mengonsumsi telur jauh lebih berpengaruh dibanding hanya takut pada telurnya saja. Telur rebus tentu berbeda dampaknya dibanding telur yang dimasak dengan banyak minyak, mentega berlebihan, atau dikombinasikan dengan makanan tinggi lemak dan garam. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan sekedar boleh atau tidak makan telur, tetapi bagaimana pola makan secara keseluruhan. Selain itu, kondisi setiap orang juga berbeda. Ada lansia yang masih sehat dan aktif, ada yang memiliki diabetes, tekanan darah tinggi, atau riwayat penyakit jantung. Semua ini perlu dipertimbangkan saat menentukan pola makan yang tepat. Karena itu, penting untuk tidak langsung percaya pada mitos yang membuat takut tanpa memahami penjelasan medis yang benar. Banyak informasi lama tentang telur yang kini sudah diteliti ulang dengan hasil yang lebih jelas dan lebih seimbang. Tubuh lansia tetap membutuhkan nutrisi yang cukup agar jantung, otot, dan organ tubuh lainnya tetap bekerja dengan baik. Jangan sampai karena terlalu takut makan satu jenis makanan, tubuh justru kehilangan asupan penting yang sebenarnya dibutuhkan setiap hari. Setelah mengetahui bahwa telur tidak selalu seburuk yang dibayangkan, sekarang muncul pertanyaan yang paling sering membuat lansia bingung. Kalau begitu, apakah telur sebenarnya aman untuk jantung? Jawabannya adalah, pada banyak orang, telur masih bisa dikonsumsi dengan aman selama jumlahnya wajar dan pola makan secara keseluruhan tetap dijaga. Selama bertahun-tahun, telur sering dianggap penyebab utama kolesterol tinggi. Padahal, ilmu kesehatan terus berkembang. Banyak penelitian terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara telur dan penyakit jantung ternyata lebih kompleks daripada yang dulu dipercaya. Menurut penelitian dari Harvard Medical School dan American College of Cardiology, konsumsi telur dalam jumlah sedang pada sebagian besar orang sehat tidak secara langsung meningkatkan risiko serangan jantung secara signifikan. Bahkan, tubuh memiliki kemampuan untuk menyesuaikan produksi kolesterol ketika asupan dari makanan meningkat. Artinya, saat seseorang makan makanan yang mengandung kolesterol seperti telur, tubuh seringkali akan mengurangi produksi kolesterol dari hati sebagai bentuk penyesuaian alami. Namun ada hal penting yang perlu dipahami. Tidak semua kondisi tubuh sama. Pada beberapa orang yang memiliki diabetes tidak terkontrol, kolesterol sangat tinggi, obesitas atau riwayat penyakit jantung tertentu, konsumsi telur memang perlu lebih diperhatikan. Karena itu, pendekatan terbaik bukan melarang semua orang makan telur, tetapi menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Yang sering menjadi masalah sebenarnya bukan telurnya saja, melainkan kebiasaan makan secara keseluruhan. Contohnya, telur yang direbus tentu berbeda dampaknya dibanding telur yang digoreng dengan banyak minyak lalu dimakan bersama mie instan, gorengan, atau makanan tinggi garam. Kombinasi inilah yang lebih berisiko bagi kesehatan jantung. Saya sering menjelaskan kepada pasien lansia bahwa tubuh melihat pola makan secara keseluruhan, bukan hanya satu makanan. Jika seseorang jarang bergerak, sering makan makanan olahan, kurang sayur dan buah, lalu memiliki tekanan darah tinggi, maka resiko penyakit jantung tentu meningkat walaupun tidak makan telur setiap hari. Sebaliknya, jika pola hidup lebih seimbang, rutin bergerak, cukup tidur, dan makan dengan porsi yang tepat, telur justru bisa menjadi sumber nutrisi yang baik. Telur mengandung protein lengkap yang membantu menjaga massa otot pada lansia. Ini sangat penting, karena semakin bertambah usia, tubuh lebih mudah kehilangan otot. Jika otot melemah, aktivitas sehari-hari menjadi lebih berat dan risiko jatuh meningkat. Selain itu, telur juga mengandung kolin yang baik untuk fungsi otak dan memori. Ini menjadi nilai tambah penting bagi lansia agar tetap aktif dan fokus. Hal yang perlu diingat adalah keseimbangan, tidak berlebihan, tetapi juga tidak takut tanpa alasan yang jelas.
Banyak lansia akhirnya terlalu membatasi makanan karena khawatir sakit jantung. Padahal, tubuh tetap membutuhkan nutrisi yang cukup agar tetap kuat. Ketika pola makan terlalu ketat tanpa pengawasan, tubuh justru bisa kekurangan protein dan energi. Karena itu, memahami fakta kesehatan dengan benar jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti ketakutan yang beredar dari mulut ke mulut. Tubuh lansia membutuhkan makanan bergizi, dan telur bisa menjadi salah satu pilihan yang baik jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Bapak Ibu, banyak orang hanya fokus pada kata kolesterol saat membicarakan telur, sampai lupa bahwa telur sebenarnya menyimpan banyak nutrisi penting untuk tubuh, terutama di usia lanjut. Saat usia bertambah, tubuh mengalami banyak perubahan. Massa otot perlahan menurun, tenaga tidak sekuat dulu, daya tahan tubuh ikut berkurang, bahkan proses pemulihan tubuh menjadi lebih lambat. Inilah sebabnya lansia membutuhkan asupan protein dan nutrisi yang cukup agar tubuh tetap aktif dan tidak mudah lemah. Masalahnya, banyak lansia justru mulai makan lebih sedikit karena takut kolesterol, takut gula, atau takut tekanan darah naik. Akibatnya, tubuh kekurangan zat penting yang sebenarnya dibutuhkan setiap hari. Disinilah telur memiliki manfaat yang sering tidak disadari. Telur termasuk sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung asam amino lengkap. Protein ini membantu menjaga kekuatan otot dan memperbaiki jaringan tubuh. Menurut penelitian dari World Health Organization dan National Institute on Aging, asupan protein yang cukup sangat penting untuk membantu lansia mempertahankan keseimbangan tubuh dan mengurangi risiko kelemahan fisik. Itulah sebabnya banyak lansia yang kekurangan protein mulai merasa tubuh cepat capek, berjalan terasa lebih lambat, atau sulit melakukan aktivitas sehari-hari seperti naik tangga atau membawa barang ringan. Selain membantu otot, telur juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini penting karena banyak orang lanjut usia memiliki kebiasaan ngemil makanan tinggi gula atau makanan ringan yang kurang sehat saat cepat lapar. Dengan asupan protein yang cukup, pola makan menjadi lebih terkontrol. Yang menarik lagi, telur juga mengandung colin, yaitu nutrisi penting untuk kesehatan otak dan fungsi saraf. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa colin membantu mendukung daya ingat dan fungsi kognitif, sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup lansia. Tidak hanya itu, telur mengandung lutein dan zeaxanthin yang baik untuk kesehatan mata. Kedua zat ini membantu melindungi mata dari kerusakan akibat penuaan, termasuk membantu menjaga penglihatan agar tetap lebih baik di usia lanjut. Vitamin D dalam telur juga membantu menjaga kesehatan tulang bersama kalsium. Ini penting karena risiko tulang rapuh meningkat seiring bertambahnya usia. Namun, tentu saja, manfaat telur akan lebih optimal jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Telur rebus atau telur kukus jauh lebih baik dibanding telur yang digoreng dengan minyak berulang kali. Mengonsumsi telur bersama sayur juga membantu pola makan menjadi lebih seimbang. Yang perlu dipahami, kesehatan jantung tidak ditentukan oleh satu makanan saja. Tubuh melihat pola hidup secara keseluruhan. Jika seseorang cukup bergerak, tidur teratur, menjaga berat badan dan makan dengan porsi yang baik, maka tubuh biasanya lebih mampu menjaga keseimbangan dengan baik. Karena itu, jangan sampai rasa takut membuat tubuh kehilangan nutrisi penting. Telur bukan musuh bagi semua lansia. Dalam jumlah yang wajar dan cara pengolahan yang sehat, telur justru bisa membantu menjaga tubuh tetap kuat, aktif, dan bertenaga di usia lanjut. Setelah memahami bahwa telur tidak selalu berbahaya dan bahkan memiliki banyak manfaat untuk tubuh, hal terpenting sekarang adalah mengetahui cara mengonsumsinya dengan lebih bijak. Bapak Ibu, kesehatan jantung bukan ditentukan oleh satu makanan saja. Yang paling berpengaruh justru pola hidup sehari-hari yang dilakukan terus-menerus. Karena itu, daripada takut makan telur sepenuhnya, lebih baik memahami bagaimana cara makan yang lebih aman dan seimbang.
Menurut berbagai panduan kesehatan dunia, seperti American Heart Association dan Mayo Clinic, sebagian besar orang lanjut usia yang tidak memiliki kondisi khusus umumnya masih dapat mengonsumsi telur dalam jumlah wajar sebagai bagian dari pola makan sehat. Yang perlu diperhatikan pertama adalah jumlahnya. Untuk banyak lansia sehat, konsumsi sekitar 1 butir telur per hari biasanya masih dapat diterima, terutama jika pola makan lainnya tetap baik dan seimbang. Namun, pada orang dengan diabetes yang tidak terkendali, kolesterol sangat tinggi atau riwayat penyakit jantung tertentu, jumlahnya mungkin perlu disesuaikan berdasarkan saran dokter. Cara memasak juga sangat menentukan. Telur rebus, telur kukus, atau sup telur sederhana jauh lebih baik dibanding telur yang digoreng dengan banyak minyak. Minyak berlebihan, terutama minyak yang dipakai berulang kali, dapat meningkatkan lemak trans dan memperberat kerja jantung serta pembuluh darah. Selain itu, hindari kebiasaan menggabungkan telur dengan makanan tinggi garam dan lemak, seperti gorengan, daging olahan, atau makanan instan. Kombinasi seperti inilah yang lebih sering meningkatkan resiko kesehatan dibanding telurnya sendiri. Saya sering menjelaskan kepada pasien lansia bahwa pola makan sehat sebenarnya tidak harus mahal atau rumit. Yang penting adalah keseimbangan. Misalnya telur rebus bisa dipadukan dengan sayur bening, buah, dan nasi secukupnya. Menu sederhana seperti ini jauh lebih baik dibanding makan berlebihan makanan tinggi minyak dan gula. Hal lain yang juga penting adalah memperhatikan kondisi tubuh sendiri. Jika setelah makan tertentu tubuh terasa tidak nyaman, tekanan darah sulit terkontrol, atau hasil pemeriksaan kolesterol sangat tinggi, maka pola makan memang perlu dievaluasi lebih lanjut. Karena itu, pemeriksaan kesehatan rutin tetap penting dilakukan. Tes kolesterol, tekanan darah, dan gula darah membantu mengetahui bagaimana kondisi tubuh sebenarnya. Banyak orang takut pada makanan tertentu tanpa pernah memeriksa kondisi kesehatannya sendiri. Padahal setiap tubuh berbeda. Ada yang masih bisa mengonsumsi telur dengan baik, ada juga yang perlu membatasi karena kondisi medis tertentu. Pendekatan yang paling aman adalah memahami kebutuhan tubuh sendiri, bukan sekedar mengikuti ketakutan yang beredar. Selain menjaga pola makan, aktivitas fisik ringan juga membantu menjaga kesehatan jantung. Jalan kaki santai, peregangan, atau bergerak aktif di rumah membantu tubuh menggunakan energi dengan lebih baik dan menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Yang paling penting, jangan sampai rasa takut membuat tubuh kehilangan nutrisi yang dibutuhkan. Di usia lanjut, tubuh tetap membutuhkan protein, vitamin, dan energi agar tetap kuat dan tidak mudah sakit. Makan telur dengan cara yang tepat bukan hanya membantu menjaga tenaga, tetapi juga bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat untuk menjaga kualitas hidup tetap baik di usia lanjut. Bapak Ibu, setelah mendengarkan penjelasan hari ini, saya harap kita semua mulai memahami bahwa menjaga kesehatan jantung bukan berarti harus hidup dalam ketakutan terhadap makanan tertentu. Yang paling penting adalah memahami tubuh sendiri, menjaga pola makan tetap seimbang, dan tidak mudah percaya pada mitos kesehatan yang belum tentu benar. Telur bukan musuh bagi semua lansia. Dalam jumlah yang wajar dan cara pengolahan yang tepat, telur justru bisa membantu tubuh tetap kuat, menjaga otot, dan memberi energi agar aktivitas sehari-hari tetap nyaman dilakukan. Yang perlu kita jaga sebenarnya adalah kebiasaan sehari-hari. Kurangi makanan terlalu berminyak, batasi garam dan gula berlebihan, tetap bergerak aktif, tidur cukup, dan rutin memeriksa kesehatan. Langkah sederhana seperti ini jauh lebih besar manfaatnya untuk jantung dibanding hanya takut makan satu jenis makanan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp agar semakin banyak lansia mendapatkan informasi kesehatan yang benar dan tidak mudah takut karena informasi yang salah. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik di usia lanjut. Tubuh yang sehat membuat kita tetap mandiri, tetap kuat, dan bisa menikmati waktu bersama orang-orang tercinta dengan lebih bahagia. Pesan saya,
Jangan terlalu takut makan, tetapi belajarlah makan dengan lebih bijak. Dengarkan tubuh Anda, jaga keseimbangan, dan rawat kesehatan jantung mulai dari sekarang. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menonton. Sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.